Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Sebelum melanjutkan renungan ini, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu karena penyertaan-Mu. Pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kesegaran udara pagi ini. Hari yang baru pemberian-Mu. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami, menerapkan, dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik, pagi ini Kamis 3 Maret 2022, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2. Dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Mbak Lensi, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mbak Lensi. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 32 ayat 1-2 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Mbak Lensi, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema Renungan Satu Hati di bulan Maret 2022 kali ini berjudul Pengampunan yang Menyembuhkan. Saya akan membaca ulang Injil Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ada cerita ilustrasi sebagai berikut. Suatu ketika ada seorang guru yang meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantung plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walaupun banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam. Kemana saja harus mereka bawa selama 1 minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Akhirnya, waktu 1 minggu itu selesai, dan semua anak agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Saya rasa seperti kebanyakan anak yang memilih membuang kentang busuk, Allah juga berpikir hal yang sama. Hatinya yang penuh cinta itu tidak akan sanggup menerima semua kebusukan Anda, saya, dan semua manusia. Maka daripada menyimpannya, Dia memilih menyelesaikannya. Dan Dia kemudian memilih mengampuni dan membayar hukuman kita.
Pribadi yang Maha Agung itu pastinya ingin kita melakukan hal yang sama. Damai sejahtera adalah hal yang penting dibutuhkan di dalam dunia ini. Dan apa yang mesti kita lakukan untuk memperoleh damai? Mencari uang sebanyak-banyaknya? Banyak orang berkata pada diri sendiri, seandainya saja saya mempunyai gaji 2 kali lipat dari sekarang, tentu saya lebih bahagia. Padahal konsekuensi jadi orang kaya adalah bekerja lebih keras dan biaya hidup yang lebih tinggi. Apalagi yang biasanya dicari orang untuk mendapatkan damai. Apakah dengan hiburan? Kelihatannya menyenangkan, tapi semu. Saya pernah mencoba mengobati masalah saya dengan jalan-jalan di mal seharian. Nyatanya capeknya bertambah. Pikiran tambah kusut karena jadi buang duit. Dalam permasalahan berat itu, Alkitab dan tangan yang terlipat untuk berbicara pada Allah lah yang ternyata sungguh membantu beban perasaan ini berkurang. Murah meriah, tapi tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Dalam Mazmur 32, pemazmur mengajak kita meraih damai sejahtera itu melalui pengakuan dosa kepada Allah. Pemazmur selama ini menyembunyikan segala dosa di hadapan Allah. Dosanya bertumbuk banyak sekali. Tapi dalam keegoisannya, butuh perjuangan untuk mengaku bahwa dia bersalah. Itu namanya alibi, dan kita juga kerap melakukannya. Jika ada orang menegur, reaksi kita selama pertama kali adalah membangun tembok pertahanan. Wajarlah, saya korupsi. Lah gaji saya kecil kok. Padahal yang gajinya kecil bukan hanya dia. Wajarlah, saya selingkuh. Istri saya nggak enak dilihat. Pelit lagi. Lah, lantas Anda menikah itu buat apa? Hanya untuk bersenang-senang dan bukan bersusah-susah? Atau kita bisa menunda mengampuni atau memberi pengampunan dengan berkata begini, bagaimana mungkin saya minta maaf? Gimana mungkin saya negur duluan? Emang yang lebih pantas ditegur duluan siapa? Dan banyak lagi tembok pertahanan lain yang dibangun. Meski suara Tuhan mengingatkan dalam hati kita yang bersalah. Maka ketika kita urung mengaku salah dan dosa, kemudian lebih memilih menyalahkan Tuhan dan orang lain, beban bersalah dan perasaan dosa itu semakin menumpuk. Tuhan terluka, orang lain terluka, hati kita juga terluka. Waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, pengusiran itu tidaklah berarti dibanding kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan Allah yang mereka berdua rekam dalam ingatan seumur hidup mereka. Saya yakin Adam dan Hawa menyesal seumur hidupnya, bukan karena mereka meski keluar dari taman itu, melainkan karena mereka sudah melanggar kepercayaan pribadi yang sangat mengasihi mereka. Tidak ada satu pun orang yang tidak berdosa. Saya juga tidak akan menghakimi siapapun dan tidak berhak meletakkan ukuran itu terhadap siapapun. Tapi kita melihat bagaimana leganya pemazmur itu yang bisa dengan rendah hati mengaku segala kelemahannya pada Tuhan. Dia sadar bahwa kesesakan hidup hanya bisa diselesaikan dengan datang pada Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua. Yang pertama, apakah dosa dan kesalahan yang kita sembunyikan di hadapan Allah selama ini? Yang kedua, selesaikan semua masalah dosa itu. Akui, mohon pengampunan,
dan lakukan yang terbaik dan hubungan yang baru bersama Allah. Selamat meraih damai sejahtera dengan datang kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk mampu berpikir. Ajarkanlah kami untuk dapat mengambil jalan yang benar dan terbaik yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu saat ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai kepekaan dan kepedulian serta bela rasa kepada sesama. Buanglah segala kesombongan rohani kami dan tambahkanlah iman kami, kerendahan hati serta keterbukaan diri kami terhadap-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu patuh kepada kehendak-Mu dan dapat berbagi kebahagiaan, hidup dalam pengampunan untuk memulihkan dan menyembuhkan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok dan lusa hanya ke dalam tangan Tuhan, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.